kembali ke Jakarta naik mobil, nyapa teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat, produktif di minggu pertama tahun 2024 dan udah mulai aktif walaupun sempat libur ya kemarin. Saya perjalanan ini bareng sama Ferry kedua, lumayan panjang ini. Kita masih daerah mana ya nih? Tidak, baru kira-kira 1 jam dari Tasik. Lagi di mana? Lagi perjalanan dari Tasik menuju Jakarta. Makasih buat yang pada ikut join di sini. Tulis juga dari mana, biar saya tahu nyapanya dari mana aja. Ada temennya ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun. Ekstrim pojok. Sehat. Dan insya Allah nanti bisa melampaui semua cita-citanya. Nah, sambil saya bacain ya satu-satu nih. Bandung hadir bah. Halo Bandung. Terima kasih sudah join. Assalamualaikum Abah, salam dari pahlawan devisa Malaysia, Dila Sahira. Halo Dila. Udah malam nih kalau di Malaysia. Sempat gak ada istirahat. Jadi pahlawan buat keluarga. Bukan cuma devisanya yang dikirim ke Indonesia, tapi cerita dan inspirasinya. Kerja kerasnya, tangguhnya, uletnya, pengalamannya, bagikan juga itu ke Indonesia. Biar keluarga, terus teman-teman, mungkin adik generasi ikut merasakan. Jadi pengalaman Dila berada di negeri orang, jadi pengetahuan bagi yang kita di sini. Devisanya tentu baik, tapi kirim devisa dan kirim itu tadi pengalaman, cerita biar jadi inspirasi ya. Selamat ya buat Dila Sahira. Abah, apa nggak capek? Gini. Memang waktu yang terpakai banyak, tapi capek apa tidak itu soal kita menjalaninya, merasa senang apa nggak senang. Saya kasih ilustrasi ya. Saya menjalani ini dengan senang, jadi rasanya seperti biasa aja, tidak melelahkan. Tapi kalau my heart is not here, my mind is not here, dan maka akan melelahkan. Saya pernah kasih ilustrasi gini. Kalau saya jalan-jalan, ini yang tanya MG All,
kamu juga sehat ya, dan nikmati yang kamu kerjakan. Insya Allah nanti nggak akan terlalu melelahkan. Yuk, sambil saya liatin lagi nih. Purworejo Jateng hadir Abah. Halo Purworejo. Siapa nih? Afif Suhen. Sumsel, nice. Abah dari mana mau kemana? Saya dari hari ini di Ciamis dan Tasik, terus akan kembali ke Jakarta. Jadi lagi dalam perjalanan ke Jakarta. Kapan ke Bau-Bau, Sulawesi? Insya Allah. Nanti pada waktunya mudah-mudahan ada kesempatan sampai ke Bau-Bau. Lompatnya agak cepet ya. Ini lucu nih. Bapak pacar saya tim Pak Anies garis keseras. Tiap pacaran yang dibahas Pak Anies. Kalau pacaran dibahas kalian berdua dong, jangan bahas orang lain. Sorry ya, minta maaf ya. Jadi ngeganggu konsentrasi ya. Kalau bahas tentang kalian berdua kalau lagi bareng-bareng ya. Dari Saudi Arabia, tolong sampaikan salam buat sahabat semua di Saudi Arabia yang lagi pada bekerja di sana. Salam hangat dari tanah air untuk mereka yang berada di tanah suci. Dan yang di tanah suci jangan lupa doakan kita yang di tanah air. Ke NTT, ya insya Allah nanti saya sampai ke NTT. Ini sekarang lagi keliling di beberapa wilayah di barat. Mbah, udah 2 kali mimpiin Abah. Ya Masya Allah, terima kasih. Udah sempat ikut memikirkan. Mudah-mudahan kamu juga sehat terus. Assalamualaikum, minta tips dong untuk menjadi ayah yang baik di tengah kesibukan bekerja. Ini siapa nih? No name. Oke, namanya no name. So your name is no name. Alright. Tips menjadi ayah yang baik. Oke. Gini. Betulnya salah satu yang kita bisa kerjakan ya, kalau kita bicara tentang ayah yang baik, salah satu cara terbaik bagi seorang ayah untuk mencintai anak-anaknya adalah dengan mencintai ibu dari anak-anaknya. Saya ulang ya. Salah satu cara terbaik untuk mencintai anak-anaknya adalah dengan menunjukkan bahwa ia mencintai ibu dari anak-anaknya. Nah, selebihnya pasti kita harus perhatian. Kemudian prosesnya itu
dari awal ya, ketika kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab, biasakan untuk ingat-ingat juga. Saya pernah bilang begini nih sama teman-teman mahasiswa yang lagi pada kuliah, lagi pada belajar, biasakan untuk multitasking. Karena kenyataannya saya itu punya multiple duty. Saya itu satu sisi saya adalah ayah, saya adalah suami, saya adalah anak, saya adalah paman, saya adalah kakak. Itu dalam satu keluarga aja saya punya 5 peran. Terus keluar di kantor saya ada pekerjaan, di lingkungan saya ada tugas, di masyarakat saya ada yayasan dan lain-lain. Nah, jadi berbagai peran itu ada. Jadi kalau jadi ayah, maka itu salah satu peran yang harus disadari, bahwa ya itu saya harus kerjakan, alokasikan waktu, alokasikan pikiran, dan sempatkan untuk selalu komunikasi. Gitu ya, no name. Oke, sebentar. Ini sambil saya browse lagi. Abah, saya butuh motivasi karena belum lolos magang. Oke, dari Turti. Gini, kesempatan yang terbuka itu kadang-kadang waktunya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Di saat kita butuh, kesempatannya nggak ada. Di saat kita tidak butuh, ada kesempatan. Itu sering kejadian gitu. Nah, ketika lagi kepengen bisa magang, belum lolos, coba check up, tanya. Jadi kalau kita mendaftar sesuatu, lalu nggak diterima atau ditolak, tanya ke mereka, apa yang kurang dari saya? Apa yang saya harus tambahkan? Dan tanyanya itu dimulai dengan bilang, saya datang bukan mau protes, saya datang bukan mau minta untuk direvisi, tapi saya datang pengen tanya untuk memperbaiki apa yang saya miliki. Jadi respon dari mereka aja nggak defensif. Tapi kalau kita menanyakan seperti kita mau protes, nanti akhirnya jadi defensif. Saya cerita dikit ya soal ini. Pernah saya mengalami kegagalan kayak gitu. Jadi saya waktu itu lagi lulus sekolah kuliah S1, terus saya kepengen meneruskan beasiswa untuk S2. Jadi saya daftar program beasiswa Fulbright. Nah, pendaftaran Fulbright saya lakukan, saya isi formulirnya, saya kirim, saya siapin lah, nulis paper dan lain-lain. Terus terimalah surat saya dari Fulbright. Waktu itu saya masih di Jogja. Surat itu ketika saya buka, tulisannya ditolak. Jadi aplikasi saya tidak diterima. Terus tentu down, tentu kecewa, tentu udah waktu itu rasanya nggak enak. Karena pengen kuliah dan satu-satunya harapan adalah dapat beasiswa, karena orang tua jelas tidak mungkin membiayai kuliah di Amerika. Ayah saya guru, ibu saya guru. Nggak mungkin lah berangkat
ke sana pakai biaya dari orang tua. Makanya harapannya beasiswa nggak taunya daftar beasiswa dan nggak lulus. Jadi siang itu tuh kalau saya ingat ya, rasanya semua persiapan dan nggak dapet. Tapi entah kenapa, saya juga nggak tahu kenapa, dari mana inspirasinya. Tapi saya terus pergi ke wartel. Waktu itu masih wartel ya. Saya ke wartel, saya tuh telepon ke kantor Aminef yang menyelenggarakan program beasiswa. Saya telepon, terus saya pengen minta bicara dengan orang yang ngirim surat itu, ngirim surat, saya ditolak. Dan ketika disambungkan, namanya Pak Pit itu orangnya. Saya tanya, Pak Pit, nama saya Anis, saya daftar dari Jogja, barusan terima surat, saya ditolak. Terus Pak Pitnya bilang, jadi gimana, saya pengen tahu kenapa saya ditolak. Dan ketika itu dia bilang, coba ya Dek, nanti telepon lagi kira-kira 10 menit lagi. Jadi saya tutup, itu 10 menit, mungkin 10 menit paling lama tuh dalam hidup tuh. Menunggu untuk bisa telepon lagi. 10 menit kemudian saya telepon lagi. Pas saya telepon lagi, dia terus cerita, sudah dilihat, jadi Anda gagal karena bidang yang didaftarkan beda dengan bidang yang ditawarkan. Jadi bidangnya nggak masuk di situ. Saya tanya, boleh nggak kalau saya ganti bidang? Ya boleh. Bidang apa ya? Adanya apa? Terus saya akhirnya ganti bidang. Nah, ada pelajaran yang saya dapat dari kejadian itu. Pelajarannya itu adalah ketika kita mencari tahu mengapa kita tidak lolos, dan tidak untuk protes, tapi untuk kita memperbaiki diri, dikasih tahu tuh apa sebabnya. Jadi gitu ya, Turti. Hope all is well. Abah, ada nggak rekomendasi buku untuk pengembangan diri? Makasih Abah. Salim. Harika, saya sebentar. Ini saya coba cek nama penulisnya, bentar. Saya suka baca buku ini untuk pengembangan diri. Namanya Atomic Habits. Jadi kalau mau nyempatin baca, judulnya Atomic Habits, penulisnya James Clear, menceritakan tentang bagaimana perubahan yang kecil-kecil itu bisa berdampak yang besar di dalam capaian yang kita kerjakan. Jadi kadang-kadang kita akan berpikir untuk melakukan perubahan yang besar yang ini. Itu ya baik-baik aja, tapi sebetulnya lakukan perubahan yang kecil-kecil, konsisten, itu akan menarik. Jadi saya usulin Atomic Habits. Itu salah satu buku yang boleh dibaca. Saya suka bagiin buku itu kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa atau ada acara, saya suka bagiin. Oke. Ada pertanyaan ini, MG Ali, Abah minta doanya
Aku Ali Sodikin mau nikah. Selamat ya, sebentar lagi akan nikah. Oh, ada banyak buku soal nikah tuh, tapi kalau saya boleh usul, jalanin pernikahan ini sebagai sebuah perjalanan bersama. So, buat Ali bukan tentang diri sendiri, buat pasangannya juga gitu, tapi buat perjalanan berdua. Gitu ya. Jadi siapin jalan berdua, jangan jalan sendirian. Apa-apa berdua, melakukan yang biasanya sendirian, kerjain bareng, yang biasanya bisa dilakukan sendirian, usahakan kerjain bareng. Jadi itu salah satu titipan. Sebetulnya pesennya kok nikah banyak, tapi itu aja dulu dah ya. Terus pastikan doa dari orang tua. Wah, itu kunci buat semuanya. Nah, Abah, apa yang mau disiapkan buat debat besok? Ya, habis ini saya belajar lagi, baca-baca. Pak kasih nasihat buat aku seorang petugas puskesos, sekaligus guru bimbel. Wow, namanya Umi Sifa. Itu Umi Sifa, luar biasa. Pusat kesehatan sosial, guru bimbel, itu semua pengabdian. Anda pasti punya hati yang halus, semangat yang kuat untuk bantu sesama. Komitmen itu menjadi guru bimbel, menjadi petugas puskesos, karena mengurusi yang orang lain seringkali nggak mau urusin. Ingat bahwa ketika kita mencoba untuk berbuat baik, itu bukan berarti orang akan nanti baik sama kita. Jadi dari mulai awal sadari untuk selalu ikhlas, terima reaksi orang itu sebagai ya ujian atas kebaikan kita. Insyaallah nanti Umi Sifa akan dikenang sama mereka sebagai petugas puskesmas yang menenangkan, sekaligus juga guru bimbel yang inspiring. Assalamualaikum dari Kuningan. Waalaikumsalam. Salam ya buat semuanya. Saya udah lama nih belum balik lagi ke Kuningan. Abah doain aku ya, udah 2 tahun menikah belum dikasih momongan ya. Bismillah, insyaallah nantinya datang
momongan yang membuat tenang, ya, yang relax, takes time. Jangan pernah tegang, kok belum, nikmatin aja, anggap ini long honeymoon. Jadi dinikmatin, dijalani, itu insya Allah ada waktunya, ya. Dari Pelabuhan Ratu, salam ya buat teman-teman di Pelabuhan Ratu. Dari Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, semoga Abah jika bisa ke Pulau Kangen. Iya, saya juga kepengen ke Pulau Kangen. Minggu lalu waktu saya ke Jawa Timur ketemu dengan beberapa orang dari Pulau Kangen. Luar biasa mereka. Salam dari Bengkalis, Riau. Wow. Salam juga dari Bengkalis. Dulu kita pernah tuh mengirim anak-anak ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, untuk jadi guru di pelosok. Pulau Rupat itu bagian dari Bengkalis, pulau yang lebih dekat sebenarnya lebih dekat sama Malaysia daripada dengan Pulau Sumatera. Abah, gimana cara ya supaya bisa dapat istri? Ya harus cari, ya harus pendekatan, ya harus usaha. Nggak akan datang sendirinya. So, Johnny, saya yakin pasti ada banyak yang mau sama Johnny. Pasti ada banyak yang mau setuju sama Johnny. Johnny aja yang harus melakukan langkahnya. Ya, insya Allah ada banyak. John, jangan pernah khawatir, Johnny. Insya Allah nanti dapat jodohnya. Jodoh yang membahagiakan, jodoh yang bawa berkah. Masih ada juga yang tanya nih, kacamata etalase berapa Pak? Sekarang saya udah tahu nih etalasenya. By the way, ini kacamata saya coplok tadi. Lepas. Ada yang semangat sekali narik sampai kacamatanya jatuh, keinjak-injak, patah dah. Insya Allah akan ganti. Baru kemarin diomongin etalase, sekarang saya mungkin harus cari ke optik, cari kacamata, dan mungkin saya harus cari di etalase mana. Ini sekarang baru dilem aja nih. Nggak bisa diteguk, pakai lem, nggak bisa dilipat. Sekedar untuk bisa dibawa pulang ke Jakarta. Kacanya karena patah tadi. Jadi nanti kalau saya ke toko kacamata, saya akan lihat etalase. And I will remember you guys yang sempat ngomongin etalase, yang saya nggak tahu. Palembang, salam ya buat semua Palembang. 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 Manfaat bukan saja pada diri sendiri, pada keluarga, tapi juga pada orang banyak. Kemudian
dalam keseharian saya sih selalu berpandangan positif. Situasi apapun yang dihadapi, yakin bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Jadi kita jalanin dengan rileks. Kalau bahasa seriusnya kita jalani dengan ikhlas. Tapi jalan dengan rileks. Apapun yang terjadi, insya Allah yang terbaik. Dengan begitu jadinya enteng, ringan. Itu ya, singkat. Apa rahasia biar fit walaupun jadwal padat dari rumah sakit jiwa? Nomor satu ya jiwa, ya bahagia. Nikmati yang dikerjakan. Betul-betul nikmati yang dikerjakan. Kalau kita menikmati yang kita kerjakan, itu yang namanya lelah tuh nggak ada. Tapi kalau kita tidak menikmati yang kita kerjakan, sebentar aja capek. Terus tentu secara fisik, kalau ada kesempatan istirahat, sempatkan. Kalau nutrisi, pastikan makannya cukup, jangan terlalu banyak, tapi jangan kurang, dan pastikan gizinya baik. Itu sih, makan yang cukup, istirahat yang cukup, terus nikmati yang kita jalani. Dengan itu aja rasanya akan bisa tidak merasa lelah, bisa fit. Jangan lupa istirahat ya, insya Allah nanti istirahat. Sebentar. Abah minta senyumnya dong. Ya, nih senyum langsung. Oke. Ini menarik nih. Abah, gimana caranya menghadapi demotivasi karena omongan yang ngeremehin kita? Oke, dari SC. Ya, memang ya omongan orang itu bisa mengganggu. Ketika dia bilang yang positif, kita jadi merasa semangat. Ketika dia bilang yang negatif, dia merasa demotivated. Ya, kita merasa demotivated. Begini, kata orang, banyak perilaku. Ada yang kalau jumpa kita bicaranya positif, ada yang ketika jumpa kita bicaranya negatif, ada yang netral-netral aja. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang ngeremehin, jangan buru-buru merasa down. Jalan aja dan bilang aja pada diri sendiri,
Dia boleh ngeremehin diriku, tapi aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri. Bisa aja orang mengatakan negatif tentang diriku, tapi aku tidak akan pernah mengatakan negatif tentang diriku. Banyak hal positif yang aku bisa kerjakan, banyak hal positif yang aku akan terus kerjakan. Dan biarkan satu saat mereka yang meremehkan nantinya akan menghormati apa yang aku kerjakan. Terus semangat ya, SC. Oh, ini Abah selamatin aku dong, dapat ranking 1. Wow, congratulations. Selamat ya. Namanya siapa nih? Belakangnya Hik. Selamat ya, udah menjadi ranking 1. Jangan pernah puas dapat ranking 1 sekarang. Karena setiap satu keberhasilan harus ditempatkan sebagai awal perjuangan untuk keberhasilan yang lebih baik lagi. Tentu disyukuri, tapi siap-siap untuk terus dapat prestasi. Saya sambil liatin nih. Abah, apa yang menyebabkan kita takut bicara depan umum? Ajarin dong, Mbah, dari semesta. Bicara depan umum itu sering membuat beban, bukan karena orang-orang yang dari depan kita, tapi karena apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita ngomong sendirian, bukan bicara sendirian ya, kita ngobrol one on one dengan satu orang, kita bisa ngobrol biasa. Ketika berada di depan orang banyak, atau kehilangan jadi harus dimulai. Takut bicara depan umum harus dimulai. Bicara dengan lingkungan yang dekat. Biasakan ngobrol di antara pertemuan. Jadi kalau ada beberapa orang yang ngumpul, jangan jadi pasif listener saja, tapi juga aktif partisipan, aktif speaker. Itu latihan untuk nantinya bisa bicara depan orang banyak. Mulai dengan kumpul dengan siapapun, jangan pasif mendengarkan, tapi selalu aktif bicara. Amal Abah Anies mau motivasinya buat para sarjana yang masih nganggur. Oke. Sambil mengisi waktu untuk cari pekerjaan, sempatkan minimal 1 buat revisi atas CV yang kita miliki, supaya nanti ketika ada panggilan, maka CV-nya udah siap. CV atau biografi riwayat hidup. Dan buat riwayat hidup itu yang sesempurna mungkin. Formatnya, ukurannya, penjelasannya. Jangan bikin CV itu asal jadi. Kenapa? Karena setiap CV yang kita tulis sesungguhnya itu mencerminkan diri kita. Karena dalam CV itu ada rekam jejak dan
dalam CV itu ada gagasan untuk kita ke depan. Jadi sambil nunggu, sebelum itu CV. Yang kedua, sempatkan untuk cari magang-magang aja, bukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, tapi minimal itu bisa ngisi waktu. Ambil mikro, kecil, atau usaha besar juga nggak masalah. Ya, amal. Sambil saya lihatin nih. Putri, Abah gimana ya ngatasin sakit hati ke orang, udah berusaha maafin, tapi kok ya masih ganjel di hati. I'm with you, Diana. I can imagine, saya bisa bayangin, yang namanya sakit hati itu pasti perlu waktu ya untuk recover. Tapi gini, kalau saya ya, pengalaman saya sendiri, saya nggak terlalu memikirkan tentang apa yang dia kerjakan kepada saya. Kalaupun yang dikerjakan itu nggak baik, kalaupun yang dikerjakan kita bilang aja udah saya maafkan. Habis itu saya nggak ingat-ingat. Jangan diingat-ingat, langsung kerjain yang lain, urus yang lain. Tidak usah dipikirin, tidak usah dibahas, nggak usah diceritain. Sehingga kita cepat untuk move on. Kalau kita masih ingat-ingat, kita masih ceritakan, itu merawat ketidaknyamanan di hati. Dan jadi pengalaman ini Diana hadapin nanti sepanjang perjalanan hidup. Akan ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak membiasakan untuk segera move on dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, nanti kita bisa terbawa perasaan. Gitu ya Diana ya. Hero Man, Abah gimana caranya agar mental kita kuat kayak Abah di saat dibanjiri cacian, hinaan, makian, fitnah. Iya, gini, apa yang orang katakan tentang kita tidaklah mencerminkan siapa kita. Jadi ketika dihina, dicaci, mau apapun itu, kan itu ungkapan dia sendiri, bukan situasi saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan gak nyaman? Biar aja dia yang rame-rame mencaci, menyerang, menghina. Dia itu yang punya masalah, bukan saya. Jadi saya kenapa saya selalu relax gitu. Ya karena kan bukan tentang saya, tentang dia. Terus tapi bagaimanapun juga ya harus dimulai dengan latihan. Terbiasa dengar kritik, terbiasa dengar yang nggak nyaman, sehingga kitanya nanti udah mulai punya kebiasaan.
Dulu saya waktu kuliah punya satu kebiasaan, kalau pas saya ulang tahun, saya minta teman-teman untuk nulis surat pada saya sebagai ucapan selamat ulang tahun. Nah, suratnya apa isinya? Isinya kritik. Saya minta teman-teman nulis hal yang negatif, hal yang kurang. Tulis saja. Terus kasih amplop, nggak usah kasih nama. Itu adalah hadiah ulang tahun. Jadi kita biasakan. Makanya saya punya prinsip, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Siapa ini lompatnya cepat sekali ya. Abah suka klub bola apa, Abah? Wah, klub sepak bola apa ya? Kalau saya suka ngobrol sama anak-anak ini, lagi pernah sering nonton sepak bola. Nama Chelsea itu salah satu yang banyak anak-anak ngobrolin. Real Madrid, terus Bayern Munchen, itu diantaranya. Nizam Al-Multazam, alhamdulillah tadi Tasik rame banget, sampai kacamata Abah jatuh. Iya, kacamata saya jatuh, injak-injak, patah-patah. Alhamdulillah sekarang masih bisa dilem, walaupun nggak bisa dilipat. Bah, ngerantau berat banget ya, Buttercup. Oh, I feel you, Buttercup. Merantau itu artinya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita dekat. Dan merantau itu sisi lain buat kita punya pengalaman baru, kita punya tantangan baru, dan setiap perantauan itu adalah petualangan, dan setiap perantauan itu adalah pengalaman. Setiap perantauan adalah perjalanan untuk kemajuan. Karena itu, ketika berani merantau, maka itu berani berpetualang, berani untuk meraih harapan baru. Dan jangan dianggap berat. Ya memang besar, tapi bukan berat. Kangen sama keluarga, rindu sama ibu, rindu sama ayah. Dalam rantau itu sesuatu yang biasa muncul. Tapi juga ingat bahwa merantau itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Apakah merantau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik? Apakah merantau untuk dapat ilmu yang lebih baik, kalau untuk belajar? Tapi apapun, merantau itu sesungguhnya bisa menjadi pemberkaya pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan, di negeri ini begitu banyak orang-orang yang bisa berprestasi, orang-orang yang bisa meraih kehidupan lebih baik, karena mereka memilih merantau. Dan merantau itu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurial, semangat untuk tangguh, semangat untuk kerja dengan baik,
nanti akan muncul ketika kita merantau. Ini saya sambil liatin ya. Abah, motivasi buat anak pertama yang nanti kalau lulus harus ngebiayain adik-adiknya sampai kuliah karena ayah sudah berpulang dan dari keluarga menengah, Bah. Ini namanya GIFOM. Jadi anak pertama itu adalah pembuka pengalaman bagi ibu dan ayahnya. Karena ibu dan ayahnya tidak pernah punya anak sebelumnya. Karena itulah ketika jadi buat anak pertama nih, anak pertama itu punya beban pemula, punya tanggung jawab ekstra, jadi contoh. Tapi juga jangan lupa anak pertama itu inspirasi bagi anak kedua, ketiga, dan lain-lain. Jadi jangan hanya lihat bebannya, tapi lihat juga manfaatnya, ya. Jadi saya sambil liatin. GIFOM MS. Abah motivasi buat anak pertama yang nanti kalau lulus harus ngebiayain adik sampai kuliah. Karena ayah sudah berpulang. Dan ya itu tadi. Jadi buat Anda pandang ini sebagai tanggung jawab bersama lah. Ini kita akan mengalami situasi yang unik nih, di mana adik-adik yang dibiayai itu insya Allah nanti satu saat akan gantian. Mereka yang akan membantu kita, ya. Abah rate untuk hari ini dari Lu Fafa 1 sampai 10 berapa rate-nya? 11. Ya, saya dapat rate-nya 11. Dan alhamdulillah udah masuk jalan tol. Abah paling sering GoFood apa? Saya jarang pakai pesan GoFood. Saya biasanya makan di rumah atau bawa dari rumah.
Tapi di rumah sering juga sih sebetulnya anak-anak pada pesan GoFood. Lagi nih saya lihat. Abah kapan mau ke Ciamis? Ya baru tadi dari Ciamis. Baru ya Ciamis tadi. Apa pesan Abah untuk milenial biar semangat menghadapi hidup? Hidup harus dihadapi dengan penuh semangat. Karena itulah yang buat kita menjadi bernilai dan buat kita menjadi punya pengalaman baru. Ini dari Virguna Al-Kahfi. Abah saya mau ikut ke acara resolusi Indonesia di Jakarta, tapi nggak kebagian kuota. Please privilege-nya Abah. Jadi ordal dong. Saya juga nggak tahu tuh gimana caranya. Nirma Ara. Abah, tips mendidik anak supaya bisa mandiri dan disiplin. Oke. Beri kepercayaan, ajarkan untuk menuliskan target, dan dampingi untuk melaksanakan targetnya. Insya Allah nantinya bisa mandiri dan bisa disiplin. Mau kemana Pak? Saya mau kembali ke Jakarta. Abah doakan saya hari Senin sidang tesis Diandra. Insya Allah sidang tesisnya lancar. Jangan pernah khawatir masuk ke ruang sidang tesis buat orang yang akan diuji. Kenapa? Karena yang paling tahu isinya adalah Anda sendiri. Itu yang paling tahu isi tesisnya. Anda yang nyusun tesisnya. Jadi, kalau ada yang menguji, sesungguhnya yang menguji nggak lebih tahu daripada yang diuji. Insya Allah ujiannya lancar, sukses, dan hasilnya membanggakan. Oke? Ini udah agak malam. Sekarang udah jam 11 lebih, sampai jam 12. Buat teman-teman, udah waktunya istirahat ya. Saya masih tetap di jalan. Insya Allah lancar semua sampai ke Jakarta. Dan buat teman-teman juga, selamat istirahat. Bersiap untuk besok yang lebih cerah. Bersiap untuk besok yang lebih banyak dihasilkan. Lebih produktif buat semuanya. Itu dulu ya. Salam buat semuanya. Stay healthy, stay busy, stay happy. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam.